Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, yang bagi yang baru gabung saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau menjadi subscriber YouTube saya ini ya, channel YouTube saya ini, dan juga kepada sahabat-sahabatku yang sudah setia menemani dari awal hingga kini. Terima kasih banyak dan selamat datang semuanya. Semoga bahagia selalu ya. Dan yang baru gabung, untuk tidak untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami ilmu spiritualitas ini, dianjurkan untuk mengikuti konten saya dari awal ya, yang menyangkut spiritualitasnya saja gitu. Jadi yang tentang spiritualitasnya kan sudah dibahas mulai dari basic gitu kan. Jadi agar lebih mudah memahaminya gitu, terutama bagi non salik atau bagi yang masih belum tahu tentang spiritualitas gitu. Jadi ada baiknya ikuti konten saya itu dari awal gitu, karena memang ada yang bertahap juga gitu kan. Jadi dari basic sampai pertengahan sampai yang meningkat gitu kan. Jadi dibahas semua di sini. Ya, namun kali ini saya akan membahas tentang ini ya. Ini harusnya dari awal nih, cuman saya baru terfikir gitu, karena kan awalnya itu ya belum ada ide aja gitu, baru ada idenya itu sekarang gitu, baru ada petunjuknya itu sekarang. Makanya saya bahas ya. Jadi saya akan membahas tentang empat jenis nafsu, namun ini dalam tahapan umum, artinya untuk orang-orang awam atau orang-orang yang baru mempelajari ilmu syariat saja, jadi belum ke spiritualitas, sama saja ya. Jadi intinya jenis nafsu ini ada empat gitu kan. Nafsu yang pertama adalah nafsu muamarah atau nafsu amarah. Namun nafsu amarah yang akan dibahas di sini adalah versi orang awam atau orang umum atau orang yang masih baru belajar syariat gitu. Jadi belum mempelajari ilmu spiritualitas ataupun ilmu tasawuf. Jadi masih golongan umum ya. Nah, bahwasannya dalam hadis itu kan bahwa hawa nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan, ya kan? Nah, maksudnya ini yang disebut lebih jahat daripada 70 setan ini adalah nafsu muamarah atau nafsu amarah. Nah, nafsu amarah dalam tingkatan ini untuk golongan awam ini adalah nafsu yang terburuk. Karena nafsu yang terburuk bagaimana? Karena memang ciri-cirinya ini biasanya orangnya memang temperamental atau pemarah, orangnya egonya tinggi dan cenderung, ya namanya ego tinggi itu kan selalu ingin menang sendiri gitu kan, selalu ingin ya dia yang paling benar gitu. Orangnya juga dolim, artinya dolim di sini ya hampir semua keburukan ya dia jajaki juga gitu. Cuman untuk setiap keburukan ini pasti setiap orang berbeda-beda gitu. Namun ciri khasnya itu ya pemarah, temperamen, dolim gitu kan, cenderung selalu senang kepada keburukan-keburukan gitu, atau senang berkata yang buruk-buruk, atau senang kepada perbuatan-perbuatan yang buruk gitu kan. Terus cenderung ingin mendominasi orang lain gitu. Jadi pengennya itu dia selalu berkuasa, namun selalu berkuasa di sini mendominasi kepada hal-hal yang bersifat mengikuti egonya gitu, mengikuti hawa nafsunya gitu ya. Jadi
apa ya, ibaratnya itu ya memang orangnya ini yang kadar paling tegaan, paling jelek, paling buruk gitu kan. Dan dia belum berbenah gitu, belum berbenah orangnya, masih semau gue gitu, kumaha aing we lah gitu kan. Nah gitu biasanya bahasanya kan begitu gitu. Jadi intinya tuh sifatnya tuh dominan gitu, dominan. Jadi banyak hal-hal yang menonjolnya itu ya keburukan-keburukannya itu gitu. Baik misalkan orangnya masih iri dengki, masih suka gibah, namun berlebihan gitu, iri dengkinya, bencinya ke orang lain itu berlebihan, kedengkiannya juga sama orang lain. Kalau udah dengki, udah membenci itu berlebihan juga gitu orangnya. Harusnya kan biasa-biasa aja ya, maksudnya kalau ini kan kita normal-normal aja. Kalau ini orang yang berada di tahapan nafsu muamarah ini, orangnya tuh dominan, dominan dan mendominasi orang lain gitu. Pokoknya parah deh gitu, ini emang nafsu yang paling jahat gitu kan, nafsu yang paling buruk gitu. Nah itulah yang disebut dengan nafsu muamarah untuk golongan awam atau golongan umum, atau untuk orang-orang yang baru menapaki ilmu-ilmu syariat saja, belum menempuh ke perjalanan ruhani atau ilmu spiritualitas, atau yang lebih tinggi lagi adalah ilmu tasawuf gitu. Jadi hati-hati kalau sama orang-orang yang berada di kawasan nafsu muamarah ini ya. Untuk orang awam sebaiknya dijauhi. Dijauhi itu bukan berarti kita membenci orang itu, jangan, tetap jangan dibenci, namun untuk menghindari penularan aura negatif, karena orang ini negatifnya itu kenceng, aura negatifnya itu kenceng dan bisa menularkan aura negatif kepada orang lain. Nah ini bahayanya di sini ya. Jadi kita perlu berhati-hati, perlu waspada terhadap orang-orang atau siapapun yang kita hadapi itu, bahwasannya seseorang yang kita hadapi itu bisa menularkan aura negatif atau aura positif, tergantung kandungan aura yang di dalamnya itu apa yang dominan gitu. Kalau misalkan dia nafsunya muamarah, dia akan mudah menularkan aura-aura negatif itu kepada orang lain gitu. Nah itu bahayanya. Namun jangan dibenci, jangan juga ikut-ikutan gitu, karena kita tidak ingin tertular aura negatif kan. Jadi sebaiknya jauhi, atau dalam hati, ya Allah kasihan banget ya orang itu, mungkin orang itu tidak bahagia gitu, atau orang itu mungkin punya banyak masalah, punya banyak memendam luka batin gitu, sehingga orangnya seperti itu gitu. Jadi dikasihani aja, jangan dibenci. Kalau mau jauhi, jauhi, beri jarak gitu kan, jangan terlalu bergaul gitu. Karena aura negatif yang di dalam badannya pun gitu, di dalam jiwanya itu cepat menularkan aura negatifnya gitu. Makanya kenapa kan ada juga yang hadis ya kalau nggak salah, kalau kita misalkan ikut sama golongan orang tersebut, dan kita pun akan termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut kan, orang-orang itu gitu. Jadi kalau kita misalkan banyak berkumpul dengan orang-orang dolim atau yang berada di nafsu muamarah ini, ya kita pun akan kebawa gitu. Setidaknya tuh ya akan kebawa lah gitu, tanpa kita sadari itu akan menularkan aura negatif. Tapi jangan dibenci, jangan didengki, biasa aja, normal-normal saja keadaan batin kita. Cukup tahu orang itu seperti itu. Kalau tidak ya kita doakan saja agar orang itu mau bertobat gitu kan, mau bertobat, mau berbenah gitu, atau kita beri contoh yang baik, atau minimal kalau misalkan diajak ribut, diajak berantem, diajak bertengkar, atau misalkan diajak adu argumen, sebaiknya diamkan saja gitu, atau iyain saja, iya gitu, biarin aja, pokoknya ya biarin aja lah semaunya dia gitu, dia maunya gimana, yang penting saya tidak ikut-ikutan sama kamu gitu. Tapi nggak usah diomongin, maksudnya dalam dalam batin kita itu memiliki kesadaran ke hal situ gitu. Nah ini saya bahas ya,
karena siapapun pasti akan memiliki, walaupun minimal ya hanya sedikit gitu kan, pasti ada energi atau nafsu muamarah ini akan selalu ada di setiap orang, karena memang setiap manusia itu memiliki 4 unsur nafsu kan gitu. Cuman yang mana yang lebih dominan untuk kita gitu, yaitulah ciri-ciri kita, kepribadian jiwa kita gitu. Jangan sampai kita sudah tahu ilmunya nih, muamarah ini nafsunya seperti ini, ya berarti kan kalau sudah tahu, oh ternyata saya masih ada nih di energi ini gitu kan, di nafsu ini, ya segeralah kita berbenah gitu ya. Oke, cukup sampai segitu saja. Mohon maklum ya, maksudnya semoga bisa dipahami ya, karena waktunya sudah 10 menit lebih. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.